Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Ibu Naili. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi, pelajaran kita berjalan dengan lancar dan kalian semua dapat memahami materi dengan baik dan benar. Oke, langsung saja kita mulai materi kita pada hari ini untuk materi kelas 12 semester 1 bab 1 yang berjudul Mengenal Kreasi Seni Rupa. Seni rupa merupakan karya seni yang paling banyak kita temui di kehidupan sehari-hari. Jadi dalam keseharian kita tidak luput dan selalu bersentuhan dengan yang namanya seni rupa. Kemudian seni rupa mempunyai banyak variasi, mulai dari yang kecil. Contohnya apa ya yang kecil? Contohnya mungkin bisa piring, kemudian bisa juga gelas. Itu adalah contoh seni rupa yang kecil, sampai seni rupa yang paling besar. Contohnya seperti gedung-gedung pencakar langit. Nah, itu adalah seni rupa contoh yang paling besar. Seni rupa termasuk salah satu dari berbagai cabang seni yang hasil karyanya bisa dinikmati oleh indera penglihatan dan perabaan. Oke, selanjutnya adalah alat dan bahan seni rupa 2 dimensi. Jadi seni rupa itu kan terdiri dari 2 macam ya, ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi yang pertama kita awali dari seni rupa 2 dimensi dulu ya. Apa saja? Yang pertama adalah pensil. Nah, tentu saja kalian sudah tahu ya dengan yang namanya pensil yang biasa kita gunakan untuk menulis, melukis, menggambar, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah pena. Nah, pena ini nggak jauh beda sama pensil. Bedanya pena ini adalah terbuat dari tinta, dan pena ini tidak bisa dihapus seperti pensil. Kalau pensil kan mudah dihapus. Nah, kalau pena dia tidak bisa dihapus, dia itu permanen. Di sini dijelaskan bahwa ada beberapa jenis pena. Yang pertama, pena bambu, pena bulu. Nah, pena bambu dan pena bulu ini hampir sama karena cara pemakaiannya itu dicelupkan ke dalam tinta baru dituliskan di atas kertas. Yang kemudian ada pena batang dan pena logam. Yang ketiga adalah kertas. Nah, untuk kertas sendiri pasti kalian juga sudah tidak asing lagi. Yang berikutnya adalah kanvas. Nah, kanvas ini adalah salah satu alat untuk melukis. Nah, biasanya ini kita jumpai di toko-toko yang menjual alat lukis ya. Kemudian yang berikutnya ada cat air. Selanjutnya lagi ada cat poster, ada cat minyak, kemudian juga ada cat akrilik, ada pastel. Nah, pastel ini sejenis
seperti kapur tulis. Dia bentuknya itu menyerupai kapur tulis, tapi dia dibuat dengan pigmen warna dicampur dengan zat pengikat berupa resin atau plaster. Bahan ini kemudian dicampur, dibuat pasta dan dibentuk batangan lalu dikeringkan. Pastel dengan warna cerah biasanya bahan plasternya sedikit karena bahan ini berfungsi untuk mengurangi cerahnya pigmen warna. Kemudian pigmen warna cerah disebabkan oleh tingginya konsentrasi pigmen yang dibuat dari dedaunan, bagian tertentu, binatang, dan bahan sintetis. Nah, sepertinya pastel ini dia itu seperti krayon ya. Kemudian lagi yang berikutnya adalah arang. Nah, arang pun biasa banyak kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita. Yang berikutnya lagi ada tinta. Nah, tinta ini pasti dia berhubungan dengan pena ya. Kemudian ada kuas. Kuas adalah alat untuk melukis. Oke, setelah kita mempelajari alat dan bahan seni rupa 2 dimensi, saatnya kita membahas tentang alat dan bahan seni rupa 3 dimensi. Di sini dia tidak terlalu banyak ya. Di sini cuma ada 3 bagian. Yang pertama ada bahan lunak. Bahan lunak itu seperti kertas, kemudian karton, kemudian lagi gabus dan styrofoam. Kemudian ada bahan liat. Bahan liat ini sesuai dengan namanya, liat berarti dia tanah liat. Nah, jadi bahan liat, biasanya bahan liat ini digunakan untuk membuat vas bunga, membuat guci, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah bahan kertas. Nah, bahan kertas ini yang termasuk dari bahan kertas yaitu kayu, batu, dan logam. Oke, berikutnya adalah jenis, simbol, dan nilai estetis dalam karya seni rupa 2 dimensi. Simbol dijelaskan sebagai makna yang dikandung dalam karya seni rupa, baik wujud objeknya atau unsur-unsur rupanya. Simbol merupakan lambang yang mengandung makna atau arti. Nah, jadi dalam seni rupa itu tentu saja ada sebuah simbol yang menunjukkan arti sebuah sesuatu. Kemudian lagi simbol dalam sebuah seni rupa 2 dimensi dijumpai pada objek dan unsur-unsur rupanya. Nah, seperti misalkan penataan warna, garis, bidang, dan lain-lain. Tentu saja itu semua mempunyai makna dan arti. Oke, Ibu kasih contoh misalnya ini ya. Nah, misalnya ini adalah sebuah simbol dalam karya seni rupa, dan ini adalah sebuah lambang, dan ini mempunyai makna atau arti. Jadi ini adalah simbol pondok pesantren kita, pesantren Ubudiyah, yang mana di sini ada terdiri dari 4 kitab dan 5 bintang, 1 bintang besar, kemudian 4 bintang kecil. Kemudian ada warna kuning, ada lingkaran, dan warna hijau. Tentu saja ini adalah sebuah simbol yang mempunyai arti dan makna. Oke. Kemudian lagi, dalam sebuah karya seni rupa tentu saja ada nilai estetis. Nah,
Nah, di sini nilai estetis identik dengan keindahan dan keunikan sebuah karya seni rupa. Nilai estetis sebuah karya seni rupa terutama dipengaruhi oleh keharmonisan dan keselarasan penataan unsur-unsur rupanya. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah membahas tentang dua dimensi, sekarang kita membahas tentang jenis, simbol, dan nilai estetis dalam karya seni rupa 3 dimensi. Berdasarkan fungsinya, karya seni rupa 3 dimensi dibedakan menjadi karya yang memiliki fungsi pakai dan karya seni rupa yang hanya memiliki fungsi ekspresi saja. Oke, karya yang memiliki fungsi pakai ini contohnya apa ya? Yang biasanya kita pakai itu biasanya misalkan lemari untuk menyimpan buku, baju, itu kan dipakai. Kemudian ada kursi, meja, itu kan juga kita pakai. Nah, sedangkan yang untuk fungsi ekspresi saja itu adalah seni rupa yang hanya untuk dinikmati keindahannya saja atau hanya untuk pajangan saja, misalnya patung, kemudian relief. Nah, seperti itu. Oke, di antara seni rupa 3 dimensi yang dapat memiliki makna dan simbol tertentu adalah patung, kemudian tugu, dan monumen. Nah, biasanya simbol ini itu dia tergantung dari kehidupan masyarakat sekitar. Contohnya seperti patung kuda, bukan, patung sapi di dekat Gunung Kayangan di daerah kita, Tanah Laut, seperti ini. Nah, ini kan ada patung sapi ya. Pasti kalian yang sering ke Pelaihari sudah nggak asing lagi ya dengan monumen ini. Nah, ini ada sapi membawa manusia dan gerobak gitu ya. Nah, ini tuh simbolnya itu melambangkan bahwa kehidupan masyarakat di sekitarnya kalau kemana-mana itu mengandalkan sapi gitu. Nah, ini tentu saja pada masyarakat zaman dahulu ya. Tentu saja banyak juga monumen-monumen di daerah lain yang tentu saja memiliki makna, memiliki arti, dan lain-lain. Oke, itu tadi penjelasan mengenai bab 1 untuk materi kelas 12 yang berjudul mengenal kreasi seni rupa. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendengarkan penjelasan Ibu dengan baik. Jangan lupa like, berikan komentar yang positif, dan share ke teman-teman kalian yang beda sekolah, siapa tahu dia memerlukan materi ini. Dan Ibu ucapkan terima kasih, dan tentu saja jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton video Ibu sampai selesai. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.